Teror DC tiba-tiba mulai sepi. Apakah hutang bisa auto lunas sendirinya? Ini jawabannya ya. Ketika dalam fase galbay ya, teror DC pinjaman online itu biasanya berisik di bulan pertama ya. Di bulan kedua, di bulan ketiga itu biasanya jarang gitu loh. Mungkin ada beberapa teman-teman, ada yang baru beberapa hari udah sepi teror dari pinjaman online gitu loh. Lalu muncul pertanyaan, kalau teror dari pinjaman online sudah tidak ada, apakah suatu saat pinjaman kita akan lunas? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Oke, di sini akan saya bantu jawab ya teman-teman ya. Yang namanya kita punya hutang di pinjaman online, baik sekelas legal pun ya, atau aplikasi yang terdaftar di OJK ya. Selama kita tidak ada pembayaran ya, walaupun terornya udah sepi, yang namanya tagihan itu tetap ada teman-teman. Lain hal, perusahaan itu misalkan gulung tikar atau bangkrut, bisa hutang kita di auto lunas ya. Misalkan kita galbay di APK terdaftar di OJK gitu loh. Tiba-tiba aplikasi terdaftar di OJK ini bangkrut nih ya teman-teman ya. Otomatis kan mereka mengasuransikan perusahaannya. Itu bisa jadi hutang kita auto lunas selagi perusahaan pinjol itu masih berdiri ya teman-teman ya. Hutang kita tetap ada teman-teman. Itu dulu yang perlu kita pahami, bedanya terornya mungkin sudah semakin sepi ya. Karena kan yang namanya user di pinjaman online bukan satu atau dua orang saja gitu loh, kan banyak gitu loh. Pasti mereka akan fokus ke debitur yang 90 hari lewat jauh tempo ya. Setelah 90 hari itu biasa udah jarang teman-teman, sesuai dengan himbauan OJK ya, bahwa lewat 90 hari tidak boleh ditagih gitu loh teman-teman ya. Jadi mereka fokusnya telat 1 sampai 90 hari saja gitu loh. Yang namanya utang ya tetap ada ya teman-teman ya. Jika kedepannya muncul pertanyaan apakah bisa lunas, jawabannya tidak, selagi pinjol itu masih berdiri ya teman-teman ya. Itu utang kita akan tetap ada. Bedanya terornya mungkin udah jarang. Itu aja kok. Efeknya apa? Yang paling ke skor kredit ya, jika pinjol itu tidak masuk SLIK. Efeknya ke aplikasi lain akan lebih dipersulit. Itu saja efeknya. Buat teman-teman yang dalam fase galbay, nggak usah panik gitu loh. Karena pinjol ini kan hanya one prestasi aja, atau ingkar janji pembayaran saja teman-teman ya. Sudah cukup clear ya? Jadi namanya utang pinjol tidak akan lunas ya, selagi perusahaan itu masih berdiri kokoh ya. Lain hal bangkrut, itu mungkin bisa juga ya teman-teman ya, di auto lunas. Mungkin jawaban ini cukup jelas ya, semoga bermanfaat. Ditunggu update pinjol legal terbaru ya, khususnya berita-berita pinjol terdaftar di OJK, khususnya yang kita bahas ya. Terima kasih buat semuanya.